Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan membahas tentang waktu-waktu di mana kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa sholatun laha sababun. Di dalam sehari semalam ada 5 waktu yang kita tidak dianjurkan, bahkan hukumnya makruh tahrim, jadi haram, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Raudhah dan Syarhil Muhadzab, ya. Tapi kalau di tempat lain makruh saja, makruh tanzih, ya. Seperti di dalam kitab Tahqiq dan Syarhil Muhadzab juga, tapi di pasal lain, di bab Nawaqidul Wudu. Ada 5 waktu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat sunat, kecuali di saat waktu itu ada sebab yang kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat. Jadi umpama kita mau sholat sunat mutlak, sunat ba'diyah daripada setelah yang punya waktu itu, ya, maka hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau ada tiba-tiba ada sholat sunat yang mempunyai sebab, ya, contoh umpama di waktu itu kita melaksanakan sholat kusuf atau sholat istisqa atau sholat istihoroh, maka itu adalah sholat sunat yang punya sebab. Di saat waktu itu kita punya suatu rencana yang sudah didiskusikan dengan senior kita, orang tua, guru-guru kita, ya, dan untuk melengkapi dalam suatu upaya untuk mengambil sikap bijak dan hati-hati, dilengkapi juga dengan sholat istikharah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, nadima manistasyar wa makhaba manistakhor, tidak akan pernah menyesal orang yang mau berembuk, matur kepada gurunya, ya, berdiskusi dengan seniornya. Ini rencana kita mau buka usaha umpama. Di saat itu kita harus memberikan satu keputusan, kita mau berangkat umroh. Ini ada kesempatan yang baik, kalau nggak diambil eman-eman dan waktunya sebentar lagi tutup umpama, maka ambil sikap secepatnya dengan berembuk cukup, dan kemudian dilanjut dengan sholat istikharah, ya. Jadi berarti terpaksa dilakukan di waktu-waktu yang jumlahnya 5 itu, ya. Yang pertama, ba'da sholatis subhi hatta tatlu asyamsu, setelah kita sholat subuh. Mau sholat subuh jam berapa aja sama, ya. Di awal waktu, di pertengahan waktu, di hampir akhir dari sholat waktu subuh, waktu sholat subuh, ya. Kita nggak boleh sholat sunat setelah sholat subuh. Dan memang tidak ada sholat ba'diyah subuh. Memang kita sholat sunat mutlak, maka itu hukumnya haram. Sampai kapan diperbolehkan atau disunatkannya? Wa tastamirul karoha hatta tatlu asyamsu, sampai matahari meninggi, sampai matahari terbit, ya, dan
Qala rahimahullahu ta'ala akan disusul dengan waktu berikutnya wasani as-sholatu inda tulu'iha. Yang kedua ya, yaitu melaksanakan sholat sunat di saat matahari terbit. Ini belum selesai, akan terus berlangsung hukum makruh ini sampai matahari terbit dan meninggi kira-kira dari pandangan mata kita sekitar 1 tumbak ya. 1 tumbak itu qadra rumhin. Di saat itulah waktu duha kita masuk. Jadi waktu yang kedua inda tulu isyamsi hatta tatakamala wa tartafi'a. Jadi di saat belum meninggi maka kemudian makruh belum berhenti. Belum meninggi alias belum masuk waktu duha itu belum selesai. Ketika masuk waktu duha silahkan mau sholat apa saja, sholat sunat apa saja. Wasalisu as-sholatu idza stawat hatta tazula. Yang ketiga adalah melaksanakan sholat di saat matahari tepat berada atau sedang waktu istiwa. Di saat jam 12 waktu istiwa, di saat matahari lurus di atas kita. Sampai kapan ini? Ini sebentar, sekitar 5 atau 4 menit kemudian. Ya, 4 menit kemudian. Jadi tergelincirnya matahari dari tengah langit di atas kita, maka ini sebentar, baru kemudian setelah itu tidak dimakruhkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Wa yustasna min dzalika yaumul jum'ah wala tukrahu shalah fihi waqtal istiwa. Ya toh? Kecuali di hari Jumat ya. Karena di hari Jumat kita berada di masjid. Kalaupun toh di saat itu pun juga kita masuk masjid di waktu yang pertama tadi masuk masjid ya, itu sholat, itu namanya sholatun zatu sababin. Sholatun zatu sababin. Apa sebabnya? Kita masuk masjid. Masuk masjid itu kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Baik setelah subuh, setelah asar, ya, belum, asarnya belum ya. Di saat tulu usyamsi meskipun belum meninggi, ya, masuk masjid. Begitu masuk masjid, ya. Bukan tadi masuknya baru sholat sekarang, nggak bisa. Jadi bagaimana batasan masuk masjid? Begitu masuk belum duduk, maka di saat itulah waktu kita untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid dianjurkan. Tapi kalau sudah duduk, sudah selesai, habis. Apalagi sudah tadi. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bidaraini amin. Jadi baru masuk masjid segera sebelum duduk ya. Jadi masuk masjid itu ada beberapa hal yang kita laksanakan. Mulai dari melangkahkan kaki masuk ke dalam ruang masjid itu bukan harus, sangat dianjurkan untuk mendahulukan kaki kanan ya. Kemudian dengan membaca Rabbi firli Allahumma firli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Kemudian niat i'tikaf, maka akan sempurna pahala yang akan kita dapat dan penghormatan kita untuk masjid. Segeralah di saat setelah niat apa itu i'tikaf, kita segera melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya. Ada teman-teman kita yang melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha di
alun-alun, di lapangan, mungkin di luar masjid bagi yang tidak kebagian uang masjid, maka tidak disunatkan kalau wong nggak masuk masjid, nggak ada masjidnya, nggak ada bangunan masjidnya, itu lapangan, itu alun-alun, nggak ada sholat tahiyatul lapangan, nggak ada. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulum. Wa kadza haramu Makkah al-masjidu wa ghairu. Ya. Begitu juga tanah haram Makkah, baik di dalam masjid atau di luar masjid. Haram Makkah. Tanah haram Makkah di luar, di hotel, asalkan masih di lingkup tanah haram Makkah, pada waktu jam istiwa ini tidak ada kemakruhan. Jam 12 persis, jam 12 istiwa, bukan waktu WIB, ya, bukan BBWI, ya. Sholat sunat baik di dalam masjid atau di luar masjid, asalkan masih di tanah haram Makkah, adalah pengecualian, tidak makruh dan tidak dosa. Wala tukrahu sholatu fihi wa hadhil awqat kulluha sawa'un, sholat sunat at-tawafi aw ghairah. Ya, mau sholat sunat apa saja sama. Warabi'u ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsu. Setelah sholat asar, mau di awal sholat, mau sholatnya jam 3:30, jam 4, ya, setelah itu setelah sholat asar kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat ba'diyah asar, nggak ada. Sampai kapan? Hatta taghruba, sehingga matahari terbenam, ya. Wal khamisu indal ghurubi bisamsi, ya. Yang kelima, kita tidak, ini adalah waktu yang terakhir, kita tidak dianjurkan lagi untuk sholat sunat ketika matahari terbenam, ya, terbenam. Berarti terbenam itu hatta ya takamala ghurubuha, berarti poros matahari sudah tenggelam betul, ya, sudah rata di atas tanah, maka di saat itu mau sholat sunat, sunat apa saja, sunat mutlak boleh, sunat qobliyah maghrib juga boleh. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.